Om Swastiastu. Saudara-saudara sedharma, pada hari ini kita bersua kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga pada hari ini pula kita masih dalam keadaan yang sehat dan selalu berada dalam lindungan dan tuntunan Ide Sang Hyang Widiwasa. Saudara-saudara sedharma yang saya muliakan, hari ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah yang saya petik dari Purana. Kisah ini menceritakan tentang seorang istri yang berperilaku tidak baik, yang menyebabkan berdampak pada kehidupannya di kemudian hari. Mari kita simak bersama, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terdapatlah sebuah kota suci yang bernama Varanasi. Di kota itu hiduplah seorang waisya yang baik hati bernama Sudira. Istri dari Sudira bernama Citra. Sudira orang yang kaya dan ia sangat menyayangi istrinya. Namun sebaliknya, Citra adalah wanita yang bertemperamen tidak baik. Dia tidak berminat melakukan perbuatan-perbuatan yang berpahala. Dia tidak patuh pada suaminya dan selalu menentang keinginan suaminya. Satu hal yang paling disukainya adalah mengkritik suaminya. Ketika bosan mencela suaminya, maka dia pergi ke rumah tetangga untuk menyebar gosip, permusuhan, dan kecemburuan. Setelah beberapa waktu, Sudira tidak sanggup lagi menahan semua kelakuan istrinya itu, maka Sudira pun menikah lagi. Sedangkan Citra, ia meninggalkan rumah Sudira dan mulai bergabung dengan para pencuri dan perampok. Dia biasa menjadi utusan atau mata-mata mereka dan membantu melakukan perampokan dan pembunuhan. Ketika Citra meninggal dunia, dia diseret ke hadapan Dewa Yama dan dimasukkan ke berbagai neraka sesuai dengan dosa-dosanya. Setelah semua hukuman itu berakhir, maka ia terlahir kembali ke dunia. Ia lahir sebagai Divya Dewi, yaitu seorang putri dari Raja Diwodasa di kerajaan Plaksa Dwipa. Meskipun dulu sebagai seorang pendosa, tapi Citra terlahir menjadi seorang putri raja. Hal itu disebabkan ketika dahulu, sewaktu masih menjadi istri Sudira, ia pernah menerima dengan baik seorang pertapa yang datang ke rumahnya meminta sedekah. Ia membasuh kaki pertapa itu
dan memberikannya makanan. Pahala inilah yang memastikan bahwa Citra akan terlahir sebagai seorang putri, yaitu sebagai Widya Dewi. Ketika Widya Dewi tumbuh dewasa, Raja Diwodasa mencari seorang menantu dan memutuskan menikahkan Widya Dewi dengan Citrasena, raja dari kerajaan Rupa. Upacara pertunangan pun dilaksanakan. Namun, sebelum pernikahan ditetapkan, Citrasena tiba-tiba meninggal dunia. Raja Diwodasa bertanya kepada para menterinya, "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Para menterinya pun memberikan jawaban, "Karena perkawinan itu belum terjadi, maka Widya Dewi bisa menikah lagi. Mohon Yang Mulia menikahkan dan mencarikan mempelai laki-laki yang baru." Raja Diwodasa kemudian memilih Raja Rupasena, dan upacara pertunangan pun dilakukan. Namun sebelum pernikahan dilangsungkan, Raja Rupasena mengalami nasib yang sama seperti Citrasena. Ia meninggal sebelum terwujudnya pernikahan. Raja Diwodasa kemudian mencarikan mempelai yang baru, tetapi semua mengalami nasib yang sama. Hal itu terus terjadi berulang kali sampai 21 kali. Setiap berganti pasangan, maka mempelai yang laki pun meninggal sebelum pernikahan. Dalam keputusasaannya, Diwodasa memutuskan untuk membuat sayembara. Dalam hal ini, pengantin wanita memilih orang yang disukainya di antara para undangan yang hadir. Seluruh raja dan pangeran yang ada di wilayah Plaksadwipa diundang dalam sayembara ini. Namun, terjadi peristiwa yang sangat aneh. Seluruh raja dan pangeran itu tiba-tiba bertarung dan saling membunuh satu sama lain. Setelah kejadian itu, Widya Dewi tidak bisa menikah. Maka ia mengasingkan diri dan bertapa di hutan. Karena dalam kehidupannya yang lalu, ia telah menghabiskan masa hidupnya dengan menghancurkan keluarga orang lain, maka ia ditakdirkan tidak akan memiliki keluarga dalam kehidupannya sekarang. Itulah alasan mengapa dia kesulitan untuk menikah. Saudara-saudara sedharma sekalian, dari cerita tersebut dapatlah sekiranya kita ambil maknanya, bahwa sungguhlah sepatutnya kita untuk selalu melakukan perbuatan baik dan tidak pernah lupa untuk melaksanakan kewajiban kita.
perbuatan baik yang kita lakukan pada hari ini adalah sebagai pembuka jalan kebaikan bagi kehidupan kita di kemudian hari. Saudara-saudara sedharma, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam hati saudara sekalian. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.